Gencatan senjata Gaza yang dianggap bersejarah kini hancur lebur. Israel berulang kali melanggar janji bantuan dan penarikan pasukan. Dengan zona aman yang sengaja dikaburkan, warga sipil ditembak, bahkan diculik. Puncaknya, Israel kini mengancam memotong total bantuan kemanusiaan. Mengapa perjanjian damai ini hanya jadi alat pemerasan militer? Gencatan senjata di Gaza yang baru-baru ini digembar-gemborkan sebagai sebuah terobosan diplomatik yang signifikan dan bersejarah, kini berada di ambang kehancuran. Bukan karena kurangnya upaya dari mediator internasional, melainkan karena pola pelanggaran berulang yang mengkhawatirkan dan sistematis dari pihak Israel. Perjanjian yang seharusnya menjadi mercusuar harapan bagi jutaan warga sipil yang terkepung, kini justru menjadi saksi bisu atas ingkar janji dan pengerahan kekuasaan militer yang tanpa henti. Awalnya, kesepakatan ini mendapat pujian luas dari berbagai ibu kota dunia. Poin-poin kuncinya mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang sangat dibutuhkan, serta janji penarikan bertahap pasukan Israel dari area-area sipil yang padat. Seorang diplomat senior PBB dalam wawancara eksklusif dengan Al-Haqiqah News Agency pada awal pekan, menyebut perjanjian tersebut sebagai langkah maju yang monumental setelah negosiasi yang berlarut-larut. Ia menambahkan, dunia akhirnya bisa bernapas lega melihat cahaya di ujung terowongan bagi warga Gaza yang menderita. Namun, optimisme itu kini terasa pahit, tertelan oleh laporan-laporan lapangan yang menunjukkan ketidakpatuhan Israel yang terang-terangan dan terus-menerus. Pola pelanggaran ini bukan hanya sekadar insiden yang terisolasi. Ini adalah serangkaian tindakan yang menunjukkan kurangnya komitmen serius Israel terhadap klausul-klausul yang telah mereka setujui. Pusat Pemantauan Gencatan Senjata Regional, RCFM, sebuah lembaga independen yang memonitor implementasi perjanjian, telah mencatat lebih dari 2 lusin insiden serius yang melibatkan penggunaan kekuatan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu sejak gencatan senjata resmi berlaku. Dalam laporan terbarunya yang diterbitkan di laman interaktif mereka, RCFM menyoroti bahwa pelanggaran tersebut berkisar dari tembakan peringatan yang berubah menjadi serangan langsung, hingga pengubahan posisi militer di luar batas yang disepakati. Salah satu sumber utama gesekan yang kini menjadi bahan kritik tajam adalah kelemahan mendasar dalam teks perjanjian itu sendiri. Para kritikus menunjuk pada kegagalan perjanjian dalam menentukan secara spesifik dan eksplisit batasan zona aman atau zona penyangga yang seharusnya dihormati oleh kedua belah pihak. Analis militer terkemuka Dr. Elias Karmal, dalam analisis mendalamnya di majalah The Global Review, berpendapat bahwa ketidakjelasan geografis ini adalah bom waktu yang tersembunyi. Hal ini memungkinkan setiap pihak untuk menafsirkan zona penyangga sesuai keinginan mereka, menciptakan alasan yang sempurna bagi militer yang kuat untuk melakukan manuver dan mengklaim pelanggaran dari pihak lain sebagai pembenaran. Kekaburan ini terbukti fatal. Laporan yang masuk dari jaringan jurnalis lokal dan aktivis kemanusiaan di lapangan menggambarkan kekacauan dan konflik yang diakibatkan oleh kurangnya batasan yang jelas ini. Gaza Voice Collective, sebuah kelompok jurnalis warga yang mendokumentasikan kehidupan di Gaza melalui unggahan video dan laporan teks, melaporkan insiden di dekat perbatasan timur. Menurut laporan yang mereka unggah, yang mencakup kesaksian visual dari penduduk setempat, pasukan Israel telah menyerang sekelompok petani yang sedang mencoba mengakses tanah pertanian mereka di area yang mereka yakini sebagai zona aman, berdasarkan interpretasi mereka terhadap perjanjian. Serangan itu, yang menurut saksi mata dilakukan tanpa provokasi yang jelas, menyebabkan sedikitnya 3 warga sipil terluka parah. Selain serangan terhadap warga sipil, laporan yang lebih mengkhawatirkan adalah mengenai taktik penculikan dan penahanan individu. Sumber dari Palang Merah Internasional di Gaza, yang berbicara dengan syarat anonimitas kepada Middle East Observer, mengonfirmasi beberapa kasus di mana pasukan Israel dilaporkan telah menculik atau menahan individu dari dalam wilayah Gaza, mengklaim bahwa mereka melanggar gencatan senjata dengan alasan yang samar-samar. Ini menciptakan iklim ketakutan yang intens, ujar sumber tersebut. Menambahkan bahwa individu yang ditahan seringkali tidak memiliki akses segera ke pengacara atau komunikasi dengan keluarga mereka, melanggar hak asasi manusia dasar. Namun Israel melalui juru bicara militernya
secara konsisten menolak semua tuduhan pelanggaran ini. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, juru bicara IDF bersikeras bahwa semua operasi militer Israel adalah respons yang proporsional dan defensif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh elemen-elemen teroris. Mereka mengklaim bahwa individu yang diserang atau ditahan adalah agen yang menyamar yang menggunakan gencatan senjata sebagai selubung untuk menyusun kembali kekuatan. Klaim ini bagaimanapun kontras tajam dengan bukti visual dan kesaksian warga sipil yang didokumentasikan oleh media independen dan organisasi non-pemerintah. Sebagai penutup dari babak ketidakpatuhan ini, Israel kini telah meningkatkan taruhannya dengan ancaman eksplisit untuk membatasi bantuan kemanusiaan dan akses ke Gaza. Dalam sebuah pernyataan resmi yang mengejutkan, seorang pejabat senior di kementerian Luar Negeri Israel mengancam akan meninjau ulang dan mengurangi secara drastis jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk melalui penyeberangan jika provokasi dari pihak Gaza tidak dihentikan. Ancaman ini yang secara langsung menyerang salah satu klausul inti dari perjanjian yang disebut bersejarah, semakin memperumit situasi kemanusiaan yang sudah sangat mengerikan. Langkah ini dilihat oleh banyak pihak sebagai alat pemerasan diplomatik yang tidak etis, memperdagangkan nyawa dan kebutuhan dasar warga sipil sebagai alat tawar-menawar politik. Gencatan senjata yang seharusnya membawa kedamaian dan bantuan, kini diwarnai oleh intrik tuduhan balasan, dan pelanggaran yang terdokumentasi dengan baik. Pola ketidakpatuhan Israel yang berulang kali diperparah oleh ancaman terbaru mereka telah menempatkan perjanjian tersebut di tepi jurang, mengancam untuk menarik wilayah tersebut kembali ke dalam konflik bersenjata berskala penuh. Gencatan senjata yang saat ini terancam oleh pelanggaran berulang Israel, sebagaimana dibahas pada bab 1, memiliki riwayat yang sama pentingnya untuk memahami kedalaman krisis saat ini. Kita harus kembali ke momen-momen awal kesepakatan itu diresmikan. Saat itu dianggap sebagai pencapaian diplomatik yang monumental, sebuah terobosan bersejarah yang menjanjikan penghentian penderitaan yang berlarut-larut. Kesenjangan antara harapan yang melambung tinggi saat itu dan kenyataan pahit pelanggaran saat ini adalah inti dari tragedi yang sedang terjadi di Gaza. Momen penandatanganan kesepakatan yang dihelat di bawah mediasi intensif Mesir dan Qatar disiarkan langsung oleh berbagai saluran berita global. Kantor berita regional Middle East Diplomat menyebutnya sebagai malam keputusan yang mengubah permainan dalam laporan live blog mereka yang kini menjadi arsip penting. Laporan tersebut mencatat bahwa suasana di ruang negosiasi sangat tegang, namun diakhiri dengan euforia terbatas setelah jam-jam terakhir perundingan yang sangat sulit. Kesepakatan itu tidak hanya dilihat sebagai penghentian sementara permusuhan, melainkan sebagai fondasi untuk proses politik jangka panjang. Pujian membanjiri Israel dan Hamas, para pihak yang akhirnya mau duduk bersama dan menyetujui parameter dasar perdamaian sementara. Menteri Luar Negeri dari salah satu negara anggota Uni Eropa, dalam konferensi pers yang disiarkan di situs resmi kementeriannya, menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah bukti bahwa diplomasi, meskipun sulit, selalu bisa menang atas kekerasan. Ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Dunia internasional benar-benar bernapas lega. Media cetak terkemuka, The Global Tribune, mendedikasikan halaman depannya dengan tajuk utama yang optimistis. Gaza akhirnya beristirahat. Kesepakatan yang bersejarah. Inti dari persepsi bersejarah ini terletak pada beberapa klausul kunci yang jauh melampaui gencatan senjata sebelumnya. Yang paling penting adalah persetujuan Israel untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Badan-badan PBB, terutama UNRWA, telah berulang kali memperingatkan tentang ambang bencana kelaparan dan krisis kesehatan. Oleh karena itu, komitmen Israel untuk membuka lebih banyak penyeberangan dan memastikan aliran bantuan yang tidak terputus menjadi alasan utama dunia merayakan. Dr. Amira Hassan, seorang pakar hukum internasional yang mengomentari perkembangan ini di kanal YouTube Peace Talks Analytica, menekankan bahwa persetujuan bantuan yang cepat dan tidak terkekang ini adalah pengakuan de facto atas tanggung jawab kemanusiaan, sesuatu yang telah lama dihindari Israel dalam perjanjian sebelumnya. Selain bantuan, klausul penting lainnya yang menguatkan status terobosan adalah janji penarikan pasukan Israel secara bertahap dari beberapa wilayah kunci di Gaza. Ini adalah persyaratan krusial yang diajukan oleh pihak Palestina dan para
mediator untuk memberikan rasa keamanan dan mengizinkan ribuan pengungsi internal kembali ke rumah mereka. Gaza Restoration Fund, sebuah LSM yang fokus pada pembangunan kembali, mengeluarkan pernyataan pers yang menyebut penarikan ini sebagai awal dari pemulihan martabat. Peta rinci mengenai zona-zona penarikan, meskipun kemudian terbukti bermasalah seperti yang dibahas dalam bab 1. Awalnya memberikan harapan bahwa kedaulatan sipil di Gaza akan dipulihkan secara bertahap. Optimisme ini diperkuat oleh The Institute for Conflict Resolution, ECR, yang dalam buletin internalnya yang bocor ke media, memperkirakan bahwa gencatan senjata ini memiliki peluang 75% untuk bertahan lebih lama daripada kesepakatan sebelumnya. ICR mencatat adanya tingkat kepemilikan yang lebih tinggi oleh kedua belah pihak dan jaminan kuat dari negara-negara mediator. Hal ini seolah menandakan bahwa kali ini komitmen itu nyata dan terikat oleh tekanan diplomatik yang signifikan. Warga sipil di Gaza sendiri bereaksi dengan hati-hati namun penuh harapan. Liputan mendalam oleh Gaza People's Chronicle, sebuah majalah daring lokal, menampilkan kisah-kisah keluarga yang mulai membersihkan puing-puing rumah mereka. Salah satu warga, diwawancarai di tengah reruntuhan, mengatakan, "Kami telah mendengar janji berkali-kali, tetapi kali ini, melihat truk bantuan masuk dan tentara mundur, kami mulai percaya. Kami hanya ingin hidup seperti manusia." Kesaksian ini merefleksikan suasana kolektif, sebuah kerentanan yang bercampur dengan keinginan putus asa untuk mempercayai harapan. Namun, di tengah semua pujian dan harapan ini, benih masalah sudah tertanam meski disamarkan oleh retorika diplomatik. Bahkan saat pujian membanjiri, beberapa pengamat skeptis sudah menyuarakan kekhawatiran mereka. Profesor Miriam Shahar, seorang ahli negosiasi konflik di Tel Aviv Center for Peace Studies, menulis dalam kolomnya di Jerusalem Policy Review bahwa meskipun kesepakatan itu bagus di atas kertas, keberhasilannya akan sepenuhnya bergantung pada kemauan Israel untuk menahan diri dalam menafsirkan gray area. Dia memperingatkan bahwa tanpa mekanisme penegakan yang kuat dan transparan, janji-janji penarikan pasukan dan zona aman akan menjadi alat manipulasi. Skeptisisme ini, yang awalnya tenggelam oleh gelombang optimisme, kini terbukti sangat beralasan. Janji-janji penarikan pasukan yang seharusnya memberikan kepercayaan, kini digantikan oleh laporan tentang pengerahan ulang yang agresif. Dan yang paling ironis, janji bantuan kemanusiaan, alasan utama dunia merayakan, kini digunakan Israel sebagai alat ancaman dan pemerasan diplomatik, membatasi aliran bantuan yang seharusnya tidak terputus. Kesimpulannya, gencatan senjata ini dipuji sebagai terobosan karena ia menjanjikan hal-hal yang tidak pernah dicapai oleh perjanjian sebelumnya, bantuan skala besar yang tanpa syarat dan penarikan pasukan. Namun, dengan pola pelanggaran yang disorot, dari serangan tak beralasan terhadap warga sipil, hingga ancaman pemotongan bantuan yang sangat penting, janji-janji bersejarah itu telah runtuh menjadi puing-puing, meninggalkan dunia yang bertanya-tanya. Apakah gencatan senjata ini hanya akan menjadi babak lain dalam siklus kekerasan dan ingkar janji? Karakteristik yang benar-benar membedakan gencatan senjata terbaru ini, dan yang membuatnya pantas mendapat label terobosan bersejarah, adalah janji eksplisit mengenai dua klausul substantif. Peningkatan drastis bantuan kemanusiaan dan penarikan bertahap pasukan Israel dari area-area sipil yang padat di Gaza. Janji-janji ini bukan sekadar tambahan, melainkan pilar utama yang dirancang untuk mengatasi akar penderitaan dan memulihkan tingkat kepercayaan minimal antara pihak-pihak yang bertikai. Kegagalan Israel untuk menghormati pilar-pilar ini, klausul bantuan kemanusiaan, secara resmi dikenal sebagai Lampiran A, pemulihan dan akses kemanusiaan, adalah klausul yang paling mendesak dan mendalam. Badan-badan PBB seperti Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, telah lama memohon akses yang tidak terhalang untuk memasukkan bahan bakar, obat-obatan, dan makanan ke wilayah yang menghadapi krisis kelaparan tingkat bencana. Dalam salinan draft perjanjian yang diperoleh oleh The Diplomatic Wire, klausul ini secara tegas menyebutkan, pihak Israel menjamin pembukaan jalur penyeberangan tambahan untuk bantuan kemanusiaan dan menjamin minimal 300 truk per hari, 7 hari seminggu, tanpa hambatan birokrasi, selama masa gencatan senjata. Angka 300 truk per hari ini, menurut analisis yang diterbitkan oleh Humanitarian Monitoring Group, HMG, dalam laporan interaktif mereka,
merupakan peningkatan hampir 250% dari rata-rata pengiriman bantuan sebelum gencatan senjata. HMG memuji pencapaian ini dengan menyatakan bahwa ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menstabilkan situasi dan persetujuan Israel untuk mencapai angka ini adalah langkah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. HMG juga mencatat bahwa perjanjian itu memasukkan mekanisme pengawasan independen yang diawasi oleh tim PBB untuk memastikan bahwa pemeriksaan keamanan tidak digunakan sebagai dalih untuk memperlambat atau menolak bantuan. Komitmen ini memberikan harapan nyata bahwa warga Gaza tidak akan lagi mati karena kekurangan gizi atau kurangnya perawatan medis. Pilar kedua, dan yang secara politis lebih sensitif, adalah klausul mengenai penarikan pasukan Israel. Klausul ini, yang diuraikan dalam lampiran B, pemisahan militer sementara, mencakup kesepakatan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, akan secara bertahap menarik unit-unit tempur mereka dari daerah perkotaan utama dan zona penyangga yang ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan warga sipil mengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dan Tengah, serta memulai upaya penilaian kerusakan dan rekonstruksi. Seorang negosiator senior dari Mesir, dalam wawancara dengan Cairo Post, mengungkapkan bahwa klausul penarikan ini adalah titik paling sulit dalam perundingan, tetapi sangat penting untuk mengamankan persetujuan pihak Palestina. Tanpa penarikan ini, kesepakatan itu hanyalah jeda militer, bukan langkah menuju perdamaian. Lampiran B secara spesifik mendefinisikan 3 fase penarikan selama masa gencatan senjata. Fase I, penarikan dari area close proximity ke zona pemukiman. Fase 2, penarikan dari zona penyangga 1 km. Dan fase terbaik, penarikan kembali ke posisi luar yang telah ditentukan. Peta digital yang dipublikasikan oleh Gaza Spatial Institute, GSI, berdasarkan koordinat geografis dalam perjanjian, menunjukkan bahwa fase 1 saja akan membebaskan sekitar 40% dari wilayah pemukiman yang paling padat penduduknya. Laporan GSI yang dapat diakses publik melalui situs web mereka memperkirakan bahwa ini akan memungkinkan kembalinya hampir 500.000 warga yang mengungsi secara internal. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perjanjian konflik yang kompleks, ada kelemahan yang luput dari pandangan optimistis awal. Walaupun ada janji bantuan dan penarikan yang jelas, Israel telah menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan hampir segera setelah tinta kering. Janji 300 truk bantuan per hari misalnya seringkali gagal dipenuhi. Laporan dari Relief Logistics Watch, RLW, menunjukkan bahwa dalam periode minggu kedua gencatan senjata, rata-rata harian truk bantuan yang benar-benar diizinkan masuk hanya mencapai 185, jauh di bawah angka yang dijanjikan. RLW menuduh bahwa penundaan disengaja dan pemeriksaan keamanan yang berlebihan oleh pihak Israel di titik penyeberangan adalah akar masalahnya. Mereka telah mengganti hambatan militer dengan hambatan birokrasi, ungkap seorang Direktur RLW dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di Global News Portal. Pelanggaran terhadap klausul penarikan pasukan juga tampak jelas. Meskipun lampiran B menguraikan penarikan bertahap, laporan lapangan dari Conflict Documentation Center, CDC, sebuah lembaga independen yang menggunakan citra satelit dan sumber-sumber lokal, menunjukkan bahwa pasukan Israel tidak hanya gagal untuk mundur sesuai jadwal, tetapi dalam beberapa kasus, mereka bahkan melakukan pengerahan ulang ke posisi-posisi baru yang berada dalam jarak 1 km dari zona yang seharusnya dibebaskan. CDC menyajikan perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah gencatan senjata, yang secara jelas menunjukkan pos-pos militer sementara yang didirikan dalam zona penyangga fase 2 pelanggaran. Ini bukan hanya sekadar masalah logistik. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang sangat mendasar. Janji bantuan kemanusiaan yang besar adalah harga moral yang harus dibayar oleh Israel untuk melakukan operasi militer sebelumnya, dan janji penarikan pasukan adalah janji untuk memulihkan martabat warga Palestina. Dengan secara terang-terangan melanggar kedua pilar ini, Israel telah merusak dasar legitimasi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketika dunia memuji gencatan senjata ini sebagai sebuah terobosan bersejarah, pujian itu didasarkan pada 2 janji utama: makanan, dan kebebasan bergerak. Kini, dengan laporan bahwa bantuan dibatasi dan pasukan tetap berada di tempat atau bahkan bergerak maju, jelas bahwa kerangka bersejarah ini perlahan-lahan runtuh. Kegagalan Israel untuk memenuhi komitmen yang sangat mendasar ini telah mengubah harapan menjadi keputusasaan dan, yang lebih berbahaya, memicu konflik dan kebingungan lebih lanjut di lapangan.
terutama karena kegagalan perjanjian dalam mendefinisikan zona aman dengan batasan yang jelas, seperti yang akan dibahas lebih lanjut. Permasalahan inti yang kini membayangi gencatan senjata di Gaza bukanlah sekadar insiden terpisah atau salah komunikasi yang dapat diperbaiki. Sebaliknya, yang disaksikan dunia adalah pola yang mengkhawatirkan dan terstruktur dari pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Sebuah pola yang secara sistematis menggerogoti setiap klausul yang dianggap sebagai terobosan. Pola ketidakpatuhan ini, yang meluas dari pembatasan aliran bantuan hingga operasi militer di zona-zona terlarang, adalah bukti nyata dari kurangnya komitmen serius Israel untuk menghormati perjanjian yang telah ditandatanganinya. Laporan-laporan dari lembaga pemantau independen menunjukkan bahwa pelanggaran ini terjadi dengan frekuensi dan konsistensi yang tidak dapat diabaikan sebagai kesalahan operasional semata. Regional Ceasefire Monitoring Initiative, RCMI, sebuah organisasi yang didirikan untuk tujuan tunggal memverifikasi kepatuhan, telah merilis serangkaian laporan pelanggaran cepat yang dapat diakses secara real-time melalui dashboard interaktif mereka. Laporan-laporan ini mengidentifikasi rata-rata 5 hingga 7 insiden pelanggaran signifikan per hari selama periode gencatan senjata ini. Dalam sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan RCMI, mereka menyimpulkan pola ini menunjukkan bukan hanya kegagalan operasional, melainkan keputusan kebijakan yang disengaja untuk mempertahankan tekanan militer dan psikologis, bahkan di bawah payung gencatan senjata. Salah satu manifestasi paling jelas dari pola pelanggaran ini adalah inkonsistensi yang disengaja dalam urusan bantuan kemanusiaan. Sementara bab 3 menyoroti janji 300 truk per hari, data yang dikumpulkan oleh Gaza Relief Logistics Tracker, GRLT, yang berbasis pada data manifest PBB, menunjukkan adanya puncak dan lembah yang sangat mencurigakan dalam pengiriman. Pada hari-hari tertentu, Israel mengizinkan lebih dari 250 truk memberikan kesan kepatuhan. Namun diikuti oleh hari-hari di mana jumlahnya turun drastis menjadi kurang dari 100, seringkali dengan alasan pemeriksaan keamanan yang berlarut-larut atau masalah teknis di pos pemeriksaan. GRLT mencatat dalam buletin terbarunya bahwa fluktuasi yang tidak menentu ini tampaknya dirancang untuk mencegah badan-badan bantuan membangun aliran rantai pasokan yang stabil, menjadikannya sebuah alat kontrol, bukan mekanisme bantuan. Pola pelanggaran yang lebih serius terkait dengan pergerakan dan posisi pasukan pertahanan Israel, IDF. Perjanjian tersebut mengharuskan IDF untuk menarik diri dari area-area tertentu, namun laporan dari lapangan menunjukkan adanya pola intrusi dan penarikan taktis. Field Surveillance Network, FSN, sebuah kelompok aktivis yang menggunakan drone dan kamera tersembunyi untuk memantau perbatasan, telah mendokumentasikan serangkaian insiden di mana unit-unit kecil IDF masuk ke zona penyangga yang telah disepakati untuk ditarik, melakukan operasi penyisiran yang cepat dan agresif, dan kemudian mundur. Dokumentasi video FSN yang diunggah ke platform mereka menunjukkan insiden di dekat Quza, di mana kendaraan militer lapis baja melintasi batas yang ditentukan, menghabiskan waktu beberapa jam sebelum kembali ke posisi semula. FSN mengklaim bahwa tindakan ini secara efektif meniadakan rasa aman yang seharusnya diberikan oleh gencatan senjata, mengirimkan pesan bahwa IDF dapat memasuki zona terlarang kapan saja mereka mau. Pola pelanggaran janji ini juga merambah ke ranah hak asasi manusia. Laporan Human Rights Watch for Palestine, HRWP, menyoroti sebuah tren yang mengkhawatirkan mengenai peningkatan penahanan di lapangan. HRWP mencatat bahwa penahanan ini seringkali dilakukan tanpa perintah penangkapan yang jelas, dan mereka yang ditahan kemudian dituduh melanggar gencatan senjata. Ini adalah praktik menangkap dulu, mencari-cari alasan kemudian, kata direktur. HRWP dalam sebuah wawancara dengan Al-Quds Today, organisasi tersebut mendokumentasikan kesaksian di mana warga sipil yang kembali ke rumah mereka di Gaza Utara diinterogasi secara agresif dan bahkan diculik dengan tuduhan kegiatan yang mengancam keamanan, meskipun mereka hanya membersihkan puing-puing rumah mereka. Pola ini secara jelas melanggar semangat dan, dalam banyak kasus, huruf dari ketentuan hak asasi manusia yang secara implisit terkandung dalam perjanjian gencatan senjata. Yang lebih mengkhawatirkan, pola pelanggaran ini tampaknya memiliki persetujuan di tingkat tinggi. Ketika dimintai komentar mengenai laporan-laporan pelanggaran ini, seorang juru bicara senior pemerintah Israel, dalam pernyataan yang disiarkan di situs resmi Kementerian Luar Negeri, secara samar-samar mengatakan bahwa
Israel akan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan warganya, terlepas dari perjanjian apapun. Pernyataan seperti ini menurut Dr. Gideon Levy, seorang analis politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel dan menulis untuk The Israeli Consensus Review, adalah pengakuan terselubung bahwa perjanjian tersebut hanyalah sebuah pengaturan sementara dan bahwa hak Israel untuk beroperasi secara militer adalah superior di atas komitmen diplomatik apapun. Pola pelanggaran berulang ini tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga kebingungan di kalangan masyarakat internasional dan pihak Palestina. Dengan pelanggaran yang terjadi setiap hari, kepercayaan terhadap seluruh proses negosiasi telah runtuh. Para mediator internasional, termasuk Mesir dan Qatar, kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Mereka harus bernegosiasi tidak hanya untuk menjaga gencatan senjata, tetapi juga untuk menegakkan perjanjian yang sudah ada. Sebuah tugas yang hampir mustahil ketika salah satu pihak secara konsisten menolak untuk patuh. Singkatnya, inti masalahnya adalah Israel telah menggunakan gencatan senjata ini bukan sebagai akhir dari permusuhan, melainkan sebagai penyamaran untuk melanjutkan agenda kontrol dan tekanan militer. Pola pelanggaran yang sistematis ini terbukti dari data bantuan yang dimanipulasi, intrusi militer yang berulang, dan penahanan sewenang-wenang secara fundamental melanggar janji terobosan bersejarah dan menempatkan seluruh wilayah pada jalur kembali ke konflik terbuka. Salah satu faktor utama yang tidak hanya memfasilitasi pelanggaran berulang Israel, tetapi juga memperparah kebingungan dan konflik di lapangan adalah cacat fundamental dalam teks perjanjian gencatan senjata itu sendiri. Kurangnya definisi yang jelas dan eksplisit mengenai batasan zona aman atau zona penyangga yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Kelemahan yang tampaknya bersifat teknis ini, yang diabaikan dalam euforia kesepakatan awal, kini terbukti menjadi Achilles heel perjanjian tersebut, memberikan Israel celah interpretatif yang luas untuk membenarkan tindakan agresif mereka. Analisis mendalam mengenai dokumen perjanjian, khususnya lampiran B yang membahas pemisahan militer sementara, mengungkapkan bahwa meskipun ada referensi mengenai penarikan dari wilayah perkotaan yang berdekatan dan penghormatan terhadap zona penyangga yang sudah ada, tidak ada koordinat geografis yang secara pasti disepakati dan dipublikasikan kepada publik atau bahkan kepada badan-badan pemantau. Dr. Liana Al-Husseini, seorang spesialis hukum konflik di Beirut Center for Strategic Studies, BCSS, menyoroti masalah ini dalam sebuah laporan yang diunggah ke portal akademik BCSS. Ini adalah kelalaian yang fatal, tulis Dr. Al-Husseini. Dalam konflik seketat di Gaza, setiap meter persegi harus ditandai dengan jelas. Meninggalkan definisi zona aman pada interpretasi ad hoc adalah undangan terbuka bagi pihak yang lebih kuat untuk mendikte batasan di lapangan. Konsekuensi dari ambiguitas ini segera terlihat. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, memanfaatkan kurangnya definisi yang kaku ini dengan mengklaim definisi unilateral mereka sendiri tentang zona penyangga, yang seringkali meluas jauh ke dalam wilayah yang seharusnya aman bagi warga sipil Palestina. Gaza Geographic Monitoring Unit, GGMU, sebuah LSM yang memetakan aktivitas militer melalui citra satelit resolusi tinggi, telah menerbitkan perbandingan peta sebelum dan sesudah gencatan senjata. Peta GGMU yang interaktif dan dapat diakses oleh publik menunjukkan bahwa klaim Israel atas zona terlarang seringkali mencakup puluhan hingga ratusan meter dari pagar perbatasan yang sebenarnya. IDF secara efektif telah menggambar ulang peta gencatan senjata dengan tank dan bulldozer, bukan dengan pena diplomatik, kata juru bicara GGMU dalam konferensi pers virtual yang diliput oleh Regional News Network. Mereka menjelaskan bahwa Israel mengklaim wilayah tersebut sebagai zona yang harus dibersihkan untuk alasan keamanan struktural, padahal klaim tersebut bertentangan dengan konsensus informal yang dipahami selama perundingan. Kurangnya batasan yang eksplisit memungkinkan Israel untuk beroperasi di wilayah ini tanpa secara teknis melanggar setiap kata yang tertulis, meskipun melanggar semangat perjanjian. Kebingungan ini tidak hanya terjadi di pihak Palestina dan organisasi pemantau, tetapi juga di antara badan-badan kemanusiaan. United Nations Humanitarian Coordinator for Gaza dalam briefing tertutup yang rinciannya bocor ke The Insider Report mengungkapkan frustrasi mendalam atas situasi ini. Kami tidak dapat mengarahkan konvoi bantuan atau pengungsi yang kembali dengan aman karena kami sendiri tidak yakin di mana batas aman itu berakhir, kata koordinator tersebut.
menambahkan bahwa permintaan untuk klarifikasi peta dari pihak Israel secara konsisten diabaikan atau dijawab dengan peta yang tidak konsisten. Keengganan Israel untuk memfinalisasi koordinat ini menciptakan labirin birokrasi dan keamanan yang melumpuhkan operasi. Kemanusiaan ambiguitas ini juga menjadi pembenaran utama yang digunakan Israel untuk insiden penembakan dan penculikan warga sipil. Dalam kasus insiden penembakan yang melukai petani di bagian timur Gaza, sebagaimana disinggung di bab 1, juru bicara IDF secara eksplisit menggunakan argumen pelanggaran zona aman yang didefinisikan secara operasional sebagai pembenaran. Media Israel, seperti The National Security Review, sering menggemakan narasi ini, berargumen bahwa kegagalan Palestina atau Badan Kemanusiaan untuk memahami zona keamanan vital Israel adalah yang menyebabkan konflik. Namun kritikus berpendapat bahwa ini adalah penggunaan sirkular. Israel menciptakan zona aman yang tidak jelas dan kemudian menggunakan pelanggaran zona yang tidak jelas itu sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan mematikan. Kritik ini semakin tajam karena perjanjian sebelumnya, meskipun gagal, biasanya menyertakan lampiran peta dengan koordinat geografis yang lebih presisi. Kegagalan untuk memasukkan detail ini kali ini dipandang oleh para analis sebagai kompromi yang terlalu besar oleh mediator dalam upaya mereka yang putus asa untuk mencapai kesepakatan. Dr. Ahmed Youssef, seorang negosiator yang berpengalaman, dalam kolom opininya di Global Policy Forum, menyebut keputusan untuk menerima perjanjian tanpa peta yang jelas sebagai kesalahan strategis yang monumental, yang menjamin bahwa perjanjian tersebut akan menjadi bahan bakar untuk konflik, bukan peredanya. Intinya, kurangnya batasan zona aman yang spesifik telah memberikan Israel sebuah kartu bebas keluar dari penjara diplomatik. Hal ini memungkinkan Israel untuk mempertahankan kendali teritorial dan militer di wilayah abu-abu, menafsirkan perjanjian sesuai dengan kebutuhan keamanan unilateral mereka, dan memindahkan tanggung jawab atas konflik yang timbul ke pihak Palestina yang dituduh melanggar zona yang keberadaannya pun tidak jelas. Kelemahan struktural ini adalah pemicu utama di balik kebingungan dan konflik yang semakin mendalam, mengikis seluruh optimisme yang menyelimuti gencatan senjata yang tadinya dianggap bersejarah ini. Kelemahan struktural dalam perjanjian gencatan senjata, yakni kurangnya definisi yang jelas dan disepakati mengenai zona aman dan zona penyangga, telah menghasilkan konsekuensi yang menghancurkan dan langsung di lapangan. Dampak utama dari ambiguitas ini adalah lonjakan kebingungan di kalangan warga sipil dan organisasi kemanusiaan yang dengan cepat bertransformasi menjadi konflik bersenjata dan insiden kekerasan yang tidak perlu, yang semuanya mengancam untuk menarik seluruh wilayah kembali ke dalam perang skala penuh. Ketidakjelasan mengenai di mana batas-batas zona aman berada telah menciptakan kondisi yang hampir mustahil bagi warga Palestina yang ingin kembali ke rumah mereka atau mengakses lahan pertanian mereka. Setelah gencatan senjata diumumkan, ribuan pengungsi internal, IDP, mulai bergerak kembali ke daerah-daerah yang mereka tinggalkan di Gaza Utara dan Timur, didorong oleh janji penarikan pasukan Israel. Namun, mereka disambut bukan dengan keamanan, melainkan dengan ketidakpastian yang mematikan. Gaza Return Support Initiative, GRSI, sebuah organisasi yang memfasilitasi kepulangan IDP, melaporkan dalam basis data mereka bahwa setidaknya 80% dari insiden kembali yang mereka dokumentasikan melibatkan interaksi konfrontatif dengan pasukan pertahanan Israel, IDF. Orang-orang kembali ke lahan yang mereka tinggalkan dengan keyakinan bahwa itu adalah zona aman, kata seorang petugas lapangan. GRSI dalam sebuah laporan internal yang bocor ke Palestine Focus News. Namun, tiba-tiba mereka dihadapi oleh tembakan peringatan, atau yang lebih buruk, tembakan langsung, karena Israel mengklaim wilayah itu sebagai zona terlarang militer. Tidak ada yang tahu persis di mana mereka diizinkan berada. Kebingungan ini telah menyebabkan beberapa keluarga terpaksa mengungsi untuk kedua kalinya, menunjukkan bahwa perjanjian damai tersebut gagal memberikan jaminan keamanan paling dasar. Kebingungan ini juga berdampak serius pada upaya kemanusiaan. Badan-badan PBB dan LSM internasional kesulitan menjalankan tugas mereka untuk membersihkan ranjau, menilai kerusakan infrastruktur, dan mendistribusikan bantuan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pagar perbatasan. Relief Operations Coordination Team, ROCT, yang terdiri dari perwakilan UNRWA dan LSM internasional,
mengeluarkan peringatan darurat yang menyatakan bahwa ketidakjelasan zona aman telah melumpuhkan operasi mereka. Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi OCHA, ROCT mencatat bahwa dalam 1 minggu, mereka terpaksa membatalkan 12 misi penilaian risiko karena peringatan atau tembakan dari pihak Israel yang menargetkan area yang dianggap aman oleh tim PBB. Kami memiliki koordinat yang kami yakini telah disepakati. Tetapi Israel secara rutin bergerak melampaui batas itu, memaksa kami untuk mundur, ungkap seorang koordinator keamanan PBB kepada The Guardian Post dalam sebuah wawancara eksklusif. Mereka menafsirkan zona aman sebagai area yang berjarak jauh dari mereka, sementara kami menafsirkannya sebagai area yang berjarak jauh dari permukiman sipil. Perbedaan ini menciptakan potensi konflik di setiap sudut. Yang paling tragis, kebingungan ini telah menjadi pemicu langsung konflik bersenjata. Kasus yang paling mencolok terjadi di sepanjang garis demarkasi timur, di mana insiden-insiden yang bermula dari salah tafsir zona aman berkembang menjadi bentrokan mematikan. Gaza Crisis Monitor, GCM, sebuah lembaga pemantau independen, telah melacak setidaknya 6 insiden tembak-menembak dalam 10 hari terakhir yang dipicu oleh warga sipil Palestina atau kelompok bersenjata kecil yang mendekati wilayah yang diklaim Israel sebagai zona militer. Dalam laporannya yang berjudul Ambiguities Toll, GCM menyimpulkan bahwa mayoritas insiden kekerasan baru-baru ini tidak dimulai dari serangan terencana, melainkan dari kesalahan warga sipil yang mencoba kembali ke kehidupan normal mereka, melintasi batas-batas yang tidak ditandai. Insiden-insiden ini memberikan alasan sempurna bagi Israel untuk mengklaim bahwa pihak Palestina melanggar gencatan senjata terlebih dahulu. Karena perjanjian tersebut tidak memiliki peta batas yang jelas, klaim Israel menjadi sulit untuk dibantah secara definitif di forum internasional. Dengan demikian, kelemahan dalam perjanjian ini berfungsi sebagai alat propaganda yang efektif bagi Israel, memungkinkan mereka untuk memproyeksikan citra sebagai pihak yang reaktif, bukan proaktif. Seorang analis keamanan Israel yang berbicara di Channel 12 News berpendapat, jika mereka warga Palestina tidak memasuki zona terlarang kami tidak perlu menanggapi. Kesalahan ada pada pihak yang tidak menghormati garis keamanan. Namun, kritik terhadap argumen Israel ini datang dari lembaga-lembaga hukum. International Legal Advocacy Group, ILAG, dalam sebuah pernyataan pers yang dikirim ke semua media PBB, menegaskan bahwa kegagalan untuk menyediakan batas yang jelas dan dapat dipublikasikan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional adalah tanggung jawab pihak yang menahan kekuasaan untuk memastikan bahwa populasi sipil mengetahui di mana bahaya berada, kata perwakilan ILAG. Dengan secara sengaja mempertahankan ambiguitas, Israel menciptakan zona tembak-menembak yang didasarkan pada ketidaktahuan warga sipil, bukan pada ancaman yang nyata. Dampak dari kelemahan perjanjian ini sangat mendalam. Alih-alih meredakan situasi, perjanjian ini justru mengubah konflik dari perang terbuka menjadi perang gesekan yang penuh kebingungan, di mana batas-batas kekerasan ditentukan secara sewenang-wenang oleh pihak yang memegang kekuatan militer. Hal ini tidak hanya membatalkan janji-janji bersejarah mengenai perdamaian, tetapi juga secara aktif menyulut kembali ketegangan di lapangan. Kebingungan yang mematikan inilah yang secara langsung menyebabkan insiden-insiden seperti serangan terhadap warga sipil dan penculikan individu yang akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab berikutnya. Di tengah suasana kebingungan yang dipicu oleh ambiguitas zona aman sebuah kelemahan yang dieksploitasi oleh Israel, gencatan senjata di Gaza telah dicemari oleh serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan serangan langsung pasukan pertahanan Israel, IDF, terhadap warga sipil Palestina. Insiden-insiden ini bukan lagi spekulasi atau tuduhan tak berdasar, melainkan pelanggaran nyata dan terdokumentasi yang secara brutal membantah narasi Israel tentang kepatuhan mereka terhadap perjanjian bersejarah tersebut. Serangan-serangan ini secara khusus terjadi di zona abu-abu teritorial, membuktikan bahwa ketidakjelasan batas memang digunakan sebagai lisensi untuk menembak. Laporan yang paling mengkhawatirkan datang dari wilayah timur Khan Yunis, sebuah area yang seharusnya menjadi fokus penarikan pasukan dan pemulihan sesuai dengan semangat perjanjian. Gaza Emergency Medical Services, GEMS, sebuah organisasi yang mengoperasikan ambulans di zona konflik, mengeluarkan laporan darurat yang dapat diakses di portal interaktif mereka, mencatat peningkatan tajam dalam kasus cedera tembak pada warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan.
Dalam satu insiden yang sangat dipublikasikan, yang terjadi pada sore hari, sekelompok petani yang sedang mencoba menyelamatkan peralatan pertanian mereka dari ladang dekat pagar perbatasan menjadi sasaran tembakan. Menurut kesaksian mata yang dikumpulkan oleh Gaza Voice Collective, GVC, dan dipublikasikan bersama, rekaman video singkat di saluran media sosial mereka. Para petani tersebut, yang semuanya mengenakan rompi visibilitas tinggi yang menandakan mereka warga sipil, sedang berada di daerah yang selama ini diyakini oleh komunitas setempat sebagai aman untuk diakses. Rekaman GVC menunjukkan adanya tembakan senapan yang dilepaskan tanpa peringatan. Akibat serangan mendadak itu, 2 pria mengalami luka tembak yang serius, sementara 1 pria lainnya meninggal dunia sebelum tim medis dapat menjangkaunya. Dalam laporan insiden yang dikirimkan ke Palang Merah Internasional, Games mencantumkan rincian korban tewas sebagai Ahmad Al-Najjar, seorang ayah dari 5 anak, dan menekankan bahwa tidak ada indikasi adanya kegiatan permusuhan atau ancaman langsung terhadap posisi Israel saat tembakan dilepaskan. Games mengklaim bahwa insiden ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip pembedaan yang mendasar dalam hukum humaniter internasional dan juga pelanggaran eksplisit terhadap ketentuan gencatan senjata yang melarang penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil. Respon Israel terhadap insiden ini, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara IDF kepada The National Security Daily, adalah pembenaran yang hampir stereotip. IDF mengklaim bahwa mereka mengidentifikasi adanya pergerakan mencurigakan yang mendekati zona keamanan vital yang telah didefinisikan secara operasional dan bahwa tembakan peringatan dilepaskan yang sayangnya menjadi fatal. Namun, analisis balistik yang dilakukan oleh Forensic Conflict Analysis Group, FCAG, yang bekerja secara independen dan dipublikasikan dalam jurnal Conflict Studies Quarterly, menantang klaim Israel. FCAG menyimpulkan bahwa sudut dan jenis proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian sangat konsisten dengan tembakan yang disengaja dan langsung, bukan tembakan peringatan yang meleset, dan bahwa para petani tersebut berada pada jarak yang membuat ancaman mereka terhadap IDF dapat diabaikan. Insiden serangan terhadap warga sipil ini tidak terbatas pada petani. Laporan lain dari Palestinian Journalists Syndicate, PJS, yang dapat ditemukan di situs web interaktif mereka, mendokumentasikan serangan terhadap sebuah tim jurnalis warga yang meliput upaya penilaian kerusakan di Beit Hanun. Tim tersebut, yang dengan jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai media dengan rompi pers dan penanda kendaraan, diserang dengan gas air mata dan peluru karet oleh pasukan Israel yang bersikeras bahwa mereka berada di area yang dibatasi untuk media. PJS mengutuk tindakan tersebut sebagai upaya yang disengaja untuk menghambat pelaporan independen dan menutup-nutupi pelanggaran gencatan senjata di zona-zona yang tidak jelas batasnya, polanya jelas. Kerancuan sengaja yang ditanamkan dalam perjanjian mengenai batas zona aman memberikan IDF payung hukum yang tipis untuk bertindak dengan impunitas. Setiap insiden serangan terhadap warga sipil kemudian dapat dengan mudah diringkas oleh narasi Israel menjadi tanggapan yang dibenarkan terhadap pelanggaran gencatan senjata. Padahal bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya. International Accountability Project, IAP, sebuah LSM yang memantau kejahatan perang, menyatakan dalam siaran pers mereka bahwa Israel telah mengubah kelemahan perjanjian menjadi senjata. Mereka tahu bahwa selama batas-batasnya tidak jelas, mereka dapat menembak warga sipil yang sedang melakukan aktivitas damai dan kemudian menyalahkan korban karena melintasi batas. Dampak dari serangkaian serangan ini jauh melampaui korban fisik. Serangan-serangan ini secara efektif menghancurkan kepercayaan warga sipil Gaza terhadap gencatan senjata. Janji terobosan bersejarah mengenai keamanan dan pemulihan yang seharusnya menjadi inti perjanjian, kini terasa seperti lelucon pahit ketika setiap langkah kembali ke kehidupan normal berisiko ditembak. Laporan Gaza Psychological Support Network, JPSN, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam gejala trauma dan kecemasan di kalangan IDP yang mencoba kembali, yang sebagian besar disebabkan oleh ketakutan akan serangan militer yang tidak terduga di zona yang seharusnya aman. Serangan-serangan ini juga secara langsung mempersulit upaya kemanusiaan yang menjadi klausul kunci dalam perjanjian. Badan-badan bantuan sekarang menghadapi risiko yang lebih besar ketika beroperasi di dekat perbatasan, dan kekhawatiran ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh seorang pejabat OCHA yang berbicara kepada Global Monitor News,
telah menyebabkan penarikan sementara beberapa tim lapangan yang dianggap berisiko terlalu tinggi, yang pada gilirannya semakin membatasi aliran bantuan yang dijanjikan. Oleh karena itu, insiden serangan pasukan Israel terhadap warga sipil adalah titik balik yang menentukan. Ini adalah bukti nyata bahwa pelanggaran Israel bersifat mematikan dan sistematis. Serangan-serangan ini, yang terjadi di tengah ambiguitas zona aman, menegaskan pola pelanggaran janji dan menempatkan tanggung jawab penuh atas kegagalan gencatan senjata pada pihak Israel, sekaligus memicu insiden pelanggaran kunci berikutnya, penculikan individu. Di samping serangan langsung terhadap warga sipil di zona yang tidak jelas batasnya, pelanggaran kunci kedua yang secara serius merusak kredibilitas gencatan senjata adalah pola penculikan dan penahanan sewenang-wenang individu oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Insiden-insiden ini jauh melampaui operasi keamanan yang dibenarkan. Tindakan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan intimidasi yang melanggar hak asasi manusia dan secara eksplisit menentang semangat perjanjian yang seharusnya menjamin kebebasan dan keamanan warga sipil di Gaza. Penculikan ini menambah lapisan teror baru, di mana bahkan berdiam di rumah pun tidak menjamin keselamatan. Laporan mengenai insiden penculikan datang dari berbagai lokasi di sepanjang perbatasan dan bahkan dari dalam wilayah yang seharusnya berada di bawah kendali sipil Palestina. The Palestinian Prisoners' Rights Association, PPRA, sebuah LSM yang memantau kasus-kasus penahanan, telah mencatat peningkatan mencolok dalam jumlah warga Gaza yang menghilang setelah berinteraksi dengan pasukan Israel di area-area yang sensitif. Dalam basis data interaktif yang PPRA kelola, mereka mengidentifikasi setidaknya 15 kasus penculikan yang dikonfirmasi dalam 2 minggu pertama gencatan senjata, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode pra-gencatan senjata yang setara. Kasus yang paling memicu kecaman internasional terjadi di sekitar area Beit Lahia, di mana seorang nelayan lokal bernama Omar Abu Jamal dan 2 rekannya diculik saat mereka sedang memperbaiki perahu mereka di dekat pantai, di zona yang oleh komunitas nelayan diyakini telah dibuka kembali untuk aktivitas sipil. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh Gaza Fishermen's Syndicate, GFS, dan dipublikasikan dalam buletin internal mereka, Abu Jamal dan rekannya didekati oleh unit Angkatan Laut Israel, ditarik dari perahu mereka, dan dibawa pergi dengan mata tertutup ke lokasi yang tidak diketahui. Tidak ada tembakan, tidak ada peringatan. Mereka hanya diambil, kata perwakilan GFS dalam sebuah wawancara dengan Middle East Maritime. Watch.ppra segera mengeluarkan pernyataan yang menyebut insiden ini sebagai penculikan militer yang dirancang untuk mengirimkan pesan intimidasi kepada seluruh komunitas yang mencoba melanjutkan kehidupan normal mereka. Ini adalah cara Israel untuk mengatakan bahwa gencatan senjata itu palsu, ujar Direktur PPRA dalam sebuah siaran pers yang beredar luas di media-media regional. Mereka menahan individu ini tanpa proses hukum yang jelas, tanpa akses ke pengacara, dan tanpa komunikasi dengan keluarga mereka, secara efektif mengubah mereka menjadi sandera politik di bawah selubung tindakan keamanan. Taktik penculikan ini sangat dipersulit oleh kurangnya transparansi dari pihak Israel. Ketika ditanya tentang keberadaan individu-individu yang diculik ini, pasukan pertahanan Israel, IDF, seringkali memberikan tanggapan yang samar-samar, seperti yang dilaporkan oleh The International Committee of the Red Cross, ICRC. ICRC, yang bertugas memfasilitasi komunikasi antara tahanan dan keluarga, menyatakan frustrasinya dalam briefing tertutup yang rinciannya kemudian bocor ke Global Rights Monitor. Seorang pejabat ICRC mengungkapkan bahwa daftar tahanan yang diberikan oleh Israel seringkali tidak lengkap atau diperbarui dengan sangat lambat, membuat upaya untuk memberikan bantuan hukum dan kontak keluarga menjadi hampir mustahil. Ini adalah taktik yang menghambat kami untuk memastikan kesejahteraan mereka, kata pejabat tersebut, menunjuk pada dugaan pelanggaran Konvensi Jenewa. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa individu yang diculik, yang oleh Israel diklaim melanggar gencatan senjata, ternyata adalah orang-orang yang hanya mencoba mengumpulkan sisa-sisa properti mereka. Conflict Victims Advocacy Group, CVAG, melacak kasus seorang pria tua bernama Hasan yang diculik di dekat reruntuhan rumahnya di Gaza Utara. Dalam laporan kasus yang diterbitkan CVAG, berdasarkan wawancara dengan saksi mata dan anggota keluarga, Hasan diculik setelah dia mencoba menggali puing-puing untuk mencari dokumen penting dan kenang-kenangan keluarga. Israel kemudian menuduhnya mengoperasikan di zona terlarang dan dicurigai mengumpulkan material yang dapat digunakan untuk tujuan permusuhan.
CVAJ menyimpulkan, tuduhan ini tidak masuk akal. Mereka menggunakan penculikan untuk mencegah warga sipil kembali. Dan alasan pelanggaran gencatan senjata hanyalah pembenaran yang dibuat-buat. Pola penculikan yang disengaja ini memiliki dampak psikologis yang luas pada seluruh penduduk Gaza. Warga sipil kini tidak hanya takut ditembak oleh pasukan Israel, bab 7, tetapi juga takut diculik dan ditahan secara diam-diam. Gaza Mental Health Project, GMHP, melalui survei cepat yang dilakukan di kem-kem IDP, melaporkan adanya ketidakpercayaan yang mendalam terhadap gencatan senjata. GMHP mencatat peningkatan signifikan dalam laporan post-traumatic stress yang terkait dengan kekhawatiran akan penahanan paksa dan hilangnya anggota keluarga. Penculikan ini menghapus batas antara sipil dan kombatan dalam pikiran warga Gaza, kata seorang psikolog GMHP kepada Health Crisis Review. Hal ini menciptakan kesan bahwa setiap orang adalah target, bahkan jika mereka hanya mencoba untuk bertahan hidup. Secara politik, tindakan penculikan ini sangat merusak peran mediator. Para mediator internasional telah berulang kali menekan Israel untuk mematuhi komitmen mereka mengenai kebebasan bergerak dan hak-hak dasar. Namun insiden-insiden ini menunjukkan adanya penolakan keras Israel untuk menghentikan taktik kontrol militer mereka. Penculikan individu memberikan Israel alat tawar-menawar yang tidak bermoral. Individu yang diculik dapat digunakan sebagai chip dalam negosiasi di masa depan, atau sebagai subjek untuk mendapatkan informasi intelijen, sebuah praktik yang melanggengkan siklus kekerasan di bawah selubung perjanjian damai. Singkatnya, insiden penculikan individu oleh pasukan Israel merupakan pelanggaran yang disengaja dan sistematis terhadap hak asasi manusia dan semangat gencatan senjata. Dengan menjadikan warga sipil tak bersalah sebagai target penahanan rahasia, Israel tidak hanya melanggar janji mereka, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan perjanjian ini. Tindakan-tindakan ini, bersama dengan serangan langsung dan kebingungan zona aman, menyoroti pola ingkar janji yang lebih besar, dan memberikan Israel alasan untuk membenarkan tindakan mereka, seperti yang akan dibahas lebih lanjut. Di tengah gelombang kritik internasional dan bukti lapangan yang menumpuk mengenai serangan terhadap warga sipil dan penculikan individu, Israel secara konsisten mempertahankan narasi bahwa tindakan agresif mereka adalah sepenuhnya sah dan merupakan respons yang proporsional terhadap apa yang mereka klaim sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Palestina. Narasi pembenaran diri ini menjadi kunci bagi strategi politik Israel yang bertujuan untuk menggeser tanggung jawab atas kegagalan gencatan senjata dari mereka ke lawan mereka. Klaim ini yang dipublikasikan secara luas melalui saluran resmi pemerintah dan media yang berpihak, membentuk dinding pertahanan retoris yang sulit ditembus oleh fakta-fakta lapangan pusat. Ya, dari pembenaran Israel adalah klaim berulang bahwa individu yang diculik atau warga sipil yang ditembak adalah agen teroris yang menyamar atau individu yang bertindak atas perintah militer yang menggunakan gencatan senjata sebagai selubung untuk menyusun kembali kekuatan. Dalam sebuah briefing pers yang disiarkan di platform resmi juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mereka bersikeras bahwa setiap tindakan yang diambil adalah respon taktis yang diperlukan untuk menggagalkan ancaman keamanan yang nyata dan segera. IDF mengklaim bahwa mereka telah mencegat komunikasi yang menunjukkan adanya upaya untuk menanam bahan peledak di sepanjang pagar perbatasan di wilayah yang secara sengaja ditargetkan oleh warga sipil yang kembali, kami memiliki kewajiban utama untuk melindungi warga negara kami, ujar seorang juru bicara senior di Kementerian Luar Negeri Israel dalam wawancara eksklusif dengan The Israeli Security Herald. Gencatan senjata tidak berarti kami akan membiarkan kelompok teror mempersenjatai diri atau membangun infrastruktur ofensif di dalam zona abu-abu. Mereka yang ditembak atau ditahan adalah orang-orang yang melanggar ketentuan militer kami, menggunakan celah dalam perjanjian yang mengabaikan kebutuhan keamanan vital kami. Juru bicara itu berulang kali menegaskan bahwa dalam pandangan Israel, pelanggaran gencatan senjata yang paling mendasar adalah adanya aktivitas militer Palestina, sekecil apapun itu, di dekat pagar perbatasan. Pembenaran ini, yang secara retoris kuat di hadapan audiens domestik dan sekutu barat, didukung oleh rilis selektif materi intelijen yang dimaksudkan untuk memberikan kredibilitas pada klaim mereka. Sebagai contoh, setelah insiden penculikan nelayan di bab 8, IDF merilis foto udara yang tidak jelas ke Channel 13 News yang diklaim menunjukkan perahu-perahu nelayan tersebut mendekati zona militer sensitif.
yang digunakan untuk operasi Laut Israel. Klaim mereka adalah bahwa para nelayan itu sebenarnya sedang melakukan pengintaian maritim. Namun Maritime Security Watch, MSW, sebuah kelompok pemantau independen, menganalisis citra tersebut dan dalam laporannya yang dimuat di portal analisis keamanan mereka, menyimpulkan bahwa perahu-perahu tersebut berada dalam jangkauan yang wajar dari garis pantai dan bahwa bukti visual tidak secara meyakinkan mendukung klaim adanya tujuan pengintaian. Selain itu, Israel menggunakan kelemahan dalam perjanjian yang berkaitan dengan zona aman yang tidak jelas sebagai senjata retoris yang paling ampuh. Karena tidak ada koordinat geografis yang disepakati, Israel dapat secara de facto menentukan batas mereka sendiri dan kemudian menuduh pihak lain melanggar batas tersebut. Dr. Ariel Cohen, seorang pakar hukum dan keamanan yang sering dikutip oleh media Israel, menulis dalam kolomnya di Jerusalem Quarterly Review bahwa kesalahan utama gencatan senjata ini adalah ia tidak secara eksplisit mengakui hak Israel untuk mendefinisikan dan menegakkan zona penyangga keamanannya sendiri. Ketika Palestina memasuki zona-zona ini, mereka secara teknis melanggar gencatan senjata versi Israel. Dan oleh karena itu respons IDF adalah sah. Argumen ini, meskipun cacat dalam konteks hukum internasional karena prinsip proporsionalitas dan pembedaan, secara efektif membenarkan serangan terhadap warga sipil yang hanya mencoba kembali ke kehidupan normal. Dalam kasus petani yang ditembak di Khan Yunis, Israel secara eksplisit menyatakan bahwa area tersebut, meskipun merupakan lahan pertanian sipil, termasuk dalam zona larangan akses yang ditetapkan secara militer, dan oleh karena itu, setiap orang yang memasukinya adalah ancaman keamanan yang sah. Pemerintah Israel juga menggunakan klaim tentang pelanggaran yang tidak dilaporkan oleh Hamas sebagai bagian dari strategi pembenaran mereka. Mereka menuduh bahwa kelompok-kelompok bersenjata di Gaza telah meluncurkan roket dan mortir kecil yang tidak dilaporkan oleh media internasional, memaksa Israel untuk melakukan intervensi militer untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. The Israeli Counterterrorism Bureau, ICTB, dalam laporan tahunannya yang dapat diakses di situs resmi mereka, mengklaim bahwa mereka telah mencatat puluhan tembakan senjata ringan dari Gaza, yang seharusnya menjadi pemicu untuk setiap tindakan militer kami. Namun, temuan ini seringkali sulit diverifikasi oleh Badan Pemantau Independen, yang mengklaim bahwa insiden yang dilaporkan oleh ICTB seringkali tidak memiliki bukti lokasi atau waktu yang memadai. Pada dasarnya, alasan Israel adalah pengakuan terselubung atas kebijakan kontrol, dengan bersikeras bahwa setiap tindakan agresif adalah respons terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Israel berupaya menghindari tanggung jawab atas pola pelanggaran berulang mereka sendiri. Narasi ini memungkinkan mereka untuk terus membatasi bantuan, melakukan serangan terhadap warga sipil, dan penculikan sambil mempertahankan citra diri sebagai pihak yang hanya bertindak defensif. Namun, keberhasilan strategi pembenaran ini bergantung pada penerimaan buta terhadap klaim intelijen sepihak dan penolakan untuk mengakui kelemahan perjanjian yang mereka eksploitasi. Bagi warga sipil Gaza dan organisasi kemanusiaan, klaim Israel ini adalah penghinaan. Ini adalah cara Israel untuk menyalahkan korban atas serangan yang mereka lakukan. Selama Israel terus menggunakan klaim pelanggaran sepihak ini sebagai pembenaran, gencatan senjata akan tetap berada dalam bahaya dan ketidakpercayaan akan terus mendalam, yang pada akhirnya membawa kita ke ancaman eskalasi lebih lanjut yang kini mereka gunakan sebagai alat tawar-menawar. Di tengah pola pelanggaran berulang, Israel mulai dari membatasi bantuan hingga serangan, mematikan dan penculikan, serta upaya sistematis Israel untuk membenarkan tindakan mereka dengan mengklaim pelanggaran oleh pihak lain, tanggapan dari pihak Gaza bersifat tegas dan keras. Kritik dari perwakilan otoritas di Gaza, kelompok-kelompok bersenjata, dan yang paling penting, organisasi masyarakat sipil dan aktivis kemanusiaan, secara bulat menolak narasi pembenaran diri Israel. Mereka menuding Israel melakukan penyalahgunaan perjanjian gencatan senjata untuk tujuan militeristik dan kontrol yang berkelanjutan pihak. Palestina secara umum menganggap pelanggaran Israel sebagai upaya yang disengaja untuk melemahkan perjanjian dan mempertahankan status quo, pengepungan dan pendudukan. Juru bicara Komite Koordinasi Faksi-Faksi Palestina dalam konferensi pers yang disiarkan di Al-Audah TV menyatakan bahwa Israel tidak pernah memiliki niat untuk menghormati gencatan senjata yang bersejarah ini. Mereka melihatnya hanya sebagai jeda untuk menyusun ulang taktik penindasan.
Serangan terhadap petani dan penculikan nelayan adalah bukti nyata bahwa bagi Israel, warga sipil kami tetap menjadi target terlepas dari perjanjian apapun. Kritik paling tajam datang dari organisasi sipil dan hak asasi manusia di Gaza yang berada di garis depan untuk mendokumentasikan dampak dari tindakan Israel. Palestinian Center for Human Rights, PCHR, sebuah organisasi hukum terkemuka, telah merilis serangkaian laporan mendalam yang secara sistematis membongkar klaim Israel mengenai zona keamanan vital yang didefinisikan secara operasional. Dalam analisis hukum yang dipublikasikan di situs web interaktif PCHR, mereka berpendapat bahwa IDF tidak memiliki hak unilateral untuk mendefinisikan zona terlarang di dalam wilayah Gaza. Kurangnya, batas yang disepakati bersama dalam perjanjian tidak memberikan Israel izin untuk menciptakan zona tembak-menembak. Tindakan mereka melanggar prinsip pemberitahuan dalam hukum humaniter internasional, tulis laporan tersebut. PCHR bahkan telah mengirimkan berkas hukum yang merinci insiden serangan terhadap warga sipil ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dengan argumen bahwa tindakan Israel merupakan kejahatan perang yang sistematis. Organisasi-organisasi kemanusiaan di Gaza juga secara vokal mengkritik manipulasi Israel terhadap klausul bantuan kemanusiaan. Gaza Aid Coalition, GAC, sebuah aliansi LSM lokal yang mengkoordinasikan distribusi bantuan, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Mereka menuduh Israel menggunakan birokrasi dan klaim keamanan palsu untuk membatasi aliran bantuan yang krusial. Bab 3. Mereka berjanji 300 truk, tetapi mereka secara efektif hanya mengizinkan 150. Mereka mengklaim ini karena alasan keamanan, tetapi kami melihat ini sebagai pemerasan yang tidak etis, kata koordinator GAC dalam wawancara dengan Relief Watch Monitor. GAC berpendapat bahwa Israel secara sengaja menciptakan kondisi kelaparan dan kesulitan untuk mempertahankan tekanan politik, sebuah taktik yang mereka sebut sebagai senjata lapar. Lebih lanjut, pihak Palestina menolak klaim Israel bahwa individu yang diculik atau ditembak merupakan agen teroris yang menyamar. Juru bicara Komite Urusan Tahanan Palestina, yang menangani kasus-kasus penahanan, bersikeras bahwa individu yang diculik, termasuk nelayan dan petani, adalah warga sipil tak bersalah. Dalam wawancara telepon yang disiarkan oleh Gaza Freedom Radio, juru bicara tersebut menyatakan, "Kami memiliki bukti, kesaksian, dan latar belakang sipil yang jelas dari orang-orang ini." Klaim Israel bahwa seorang petani tua yang mengumpulkan puing-puing adalah ancaman teroris adalah lelucon yang kejam. Mereka menculik orang untuk menakut-nakuti populasi agar tidak kembali ke rumah mereka, itu saja. Kritik dari faksi-faksi bersenjata di Gaza, sementara itu, berkisar pada ancaman dan peringatan. Seorang perwakilan senior sayap militer dalam pesan video yang dirilis secara daring, secara eksplisit menyatakan bahwa kesabaran kami memiliki batas. Mereka mengancam akan merespons pelanggaran berulang Israel, terutama serangan terhadap warga sipil dan penahanan dengan mengakhiri gencatan senjata jika pola pelanggaran ini tidak segera dihentikan. Ancaman ini yang dipandang oleh Israel sebagai pembenaran atas klaim mereka sendiri tentang pelanggaran Palestina, sebaliknya dilihat oleh para pengamat netral sebagai reaksi yang dapat diprediksi terhadap provokasi yang terus-menerus. The Institute for Conflict Dynamics, ECD, dalam analisis risiko terbarunya, menyimpulkan bahwa semakin banyak Israel melanggar, semakin besar kemungkinan faksi-faksi Palestina akan merasa tidak terikat oleh perjanjian tersebut, yang pada dasarnya menghancurkan kepercayaan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian. Secara keseluruhan, tanggapan dari pihak Gaza mencerminkan rasa pengkhianatan yang mendalam terhadap proses diplomatik yang seharusnya memberikan mereka kelegaan dan keamanan. Mereka melihat pola pelanggaran Israel bukan sebagai insiden yang terpisah, melainkan sebagai kebijakan yang terkoordinasi dan sinis yang dirancang untuk menjaga Gaza tetap terkunci di bawah tekanan militer, bahkan ketika perjanjian damai telah ditandatangani. Kritisisme ini, yang diperkuat oleh dokumentasi yang cermat dari PCHR dan GAC, secara efektif menantang narasi pembenaran Israel di mata dunia internasional dan menggarisbawahi kegagalan mendasar gencatan senjata ini untuk mencapai tujuannya yang bersejarah. Konflik narasi ini, yang saling tuding-menuding pelanggaran, hanyalah prekursor bagi ancaman yang lebih besar yang kini dilancarkan oleh Israel untuk membatasi bantuan, sebuah tindakan yang akan memperburuk situasi kemanusiaan secara eksponensial.
Setelah secara sistematis merusak gencatan senjata melalui pelanggaran di lapangan, meliputi serangan tak beralasan, penculikan, dan eksploitasi ambiguitas zona aman, Israel kini meningkatkan tekanan dengan ancaman baru yang secara langsung menyerang klausul paling mendasar dan penting dari perjanjian, pembatasan bantuan kemanusiaan. Ancaman ini, yang secara eksplisit bertujuan untuk memotong aliran makanan, obatan-obatan, dan bahan bakar ke Gaza, menandai eskalasi yang sangat dingin dan tidak etis, mengubah bantuan vital menjadi alat tawa-menawa politik yang kejam ancaman. Ini pertama kali diungkapkan melalui pernyataan resmi yang mengejutkan dari seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam sebuah briefing khusus yang diselenggarakan untuk para duta besar asing dan diulas secara detail oleh The Diplomatic Monitor, pejabat tersebut mengancam akan meninjau ulang secara drastis dan mengurangi hingga batas minimum jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk melalui penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah. Alasan yang dikemukakan, sejalan dengan pola pembenaran mereka adalah bahwa provokasi keamanan yang terus-menerus dari Gaza, termasuk klaim mengenai penyelundupan dan aktivitas militer di dekat zona penyangga, telah melanggar kepercayaan yang mendasari perjanjian bantuan. Jika pihak Palestina tidak segera menghentikan semua bentuk kegiatan subversif di zona terlarang, kami akan menganggap lampiran A, klausul bantuan kemanusiaan, dari perjanjian ini batal demi hukum, ujar pejabat tersebut dengan nada mengancam. Kami tidak akan membiarkan kebaikan hati kami dieksploitasi untuk memperkuat musuh kami. Bantuan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan. Pernyataan ini secara terang-terangan menghubungkan bantuan yang seharusnya merupakan kewajiban kemanusiaan tanpa syarat dengan kepatuhan militer sepihak yang dituntut Israel. Ancaman ini, jika diwujudkan, akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang katastrofal. Perjanjian gencatan senjata bersejarah ini menjanjikan minimal 300 truk bantuan per hari, sebuah peningkatan penting untuk mengatasi ambang kelaparan. Namun data dari Gaza Relief Logistics Tracker, GRLT, yang dipublikasikan baru-baru ini telah menunjukkan bahwa ancaman Israel telah langsung memengaruhi operasi di lapangan. Bahkan sebelum pemotongan resmi diumumkan, GRLT mencatat adanya penurunan 30% dalam izin masuk truk selama 48 jam terakhir. Sebuah indikasi bahwa ancaman tersebut telah diterapkan secara diam-diam. Organisasi-organisasi kemanusiaan merespons ancaman ini dengan kemarahan dan keputusasaan. United Nations Coordinator for Humanitarian Affairs, OCHA, mengeluarkan pernyataan pers darurat yang dapat ditemukan di situs web resmi mereka, menyebut ancaman tersebut sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan semua prinsip hukum humaniter. Pejabat OCHA menekankan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza sudah berada pada tingkat yang kritis dengan 85% populasi bergantung pada bantuan luar. Menggunakan makanan dan obat-obatan sebagai senjata tawar-menawar adalah pelanggaran moral. Kami memperingatkan Israel bahwa konsekuensi dari pemotongan bantuan skala besar akan menjadi bencana besar dan tidak dapat diubah, bunyi pernyataan OCHA. Secara spesifik, ancaman Israel untuk membatasi bantuan mencakup pembatasan masuknya bahan bakar dan peralatan medis yang sangat vital. Gaza Health Crisis Network, GHCN, sebuah koalisi rumah sakit dan klinik, melaporkan melalui Emergency Health Update mereka bahwa cadangan bahan bakar di banyak rumah sakit besar di Gaza Utara hanya cukup untuk bertahan 4 hari. Bahan bakar ini penting untuk generator yang menjaga ventilator, mesin dialisis, dan unit perawatan intensif tetap beroperasi. Jika Israel memotong aliran bahan bakar, ribuan pasien yang bergantung pada alat bantu hidup akan menghadapi risiko kematian langsung. GHCN mencatat bahwa menggunakan bahan bakar sebagai alat negosiasi secara harfiah adalah mempertaruhkan nyawa orang-orang yang paling rentan. Para analis politik internasional melihat ancaman ini sebagai upaya Israel untuk mengkapitalisasi pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Dr. Omar Khalidi, seorang pakar dalam diplomasi konflik yang menulis untuk Global Policy Review, berpendapat bahwa setelah gagal menahan diri untuk tidak menembak atau menculik, Israel kini menggunakan kartu trufnya yang paling kejam. Mereka tahu bahwa komunitas internasional akan bereaksi keras terhadap pemotongan bantuan, dan mereka menggunakannya sebagai pengungkit untuk memaksa konsesi keamanan sepihak dari pihak Palestina dan mediator. Ini menunjukkan pergeseran dari pelanggaran pasif seperti membatasi kecepatan truk menjadi ancaman aktif untuk menghentikan bantuan sama. Sekali tanggapan dari pihak Palestina,
sebagaimana disinggung di bab 10, sangatlah marah. Perwakilan otoritas Gaza menuduh Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi. Mereka berpendapat bahwa ancaman ini membatalkan seluruh tujuan gencatan senjata dan membuktikan bahwa Israel menggunakan perjanjian ini sebagai jebakan. Dalam sebuah siaran yang diselenggarakan oleh Gaza Media Center, seorang perwakilan senior menuntut jaminan internasional yang tidak dapat ditarik kembali bahwa bantuan tidak akan pernah digunakan sebagai alat Verbraucherpreiser. Ancaman Israel untuk membatasi bantuan ini adalah puncak dari pola pelanggaran yang disengaja. Ini adalah manifestasi paling nyata dari niat mereka untuk memprioritaskan kontrol militer di atas komitmen kemanusiaan yang disepakati. Tindakan ini tidak hanya mengkhianati semangat terobosan bersejarah perjanjian tersebut, tetapi juga secara langsung memperburuk krisis kemanusiaan yang sangat akut di Gaza. Eskalasi ancaman ini yang memperdagangkan nyawa warga sipil, kini semakin diperumit oleh ancaman lanjutan dari Israel untuk membatasi akses ke seluruh Gaza, seperti yang akan dibahas di bab selanjutnya.